Andi, setelah ini kamu tampil kan? Betul, Harry. Saya nomor urut ketiga. Kamu akan bawakan puisi karya siapa, Andi? Karya Sapardi Djoko Damono. Diksinya sederhana, tetapi maknanya sangat mendalam. Apa persiapan kamu, Andi? Ya, saya berlatih di depan cermin, berlatih vokal, intonasi, dan ekspresi. Apakah kalian mengetahui apa saja cara mendemonstrasikan puisi dan bagaimana membaca puisi yang baik? Mari kita temukan jawabannya pada pembahasan berikut. Cara mendemonstrasikan puisi adalah sebagai berikut. Pertama, membaca indah adalah pembacaan puisi yang menitik beratkan pada ketepatan pemahaman, keindahan olah vokal, dan ketepatan ekspresi. Kedua, deklamasi adalah pembacaan puisi yang menekankan ketepatan pemahaman, keindahan olah vokal, ketepatan ekspresi, wajah, disertai gerak-gerik anggota tubuh yang lebih bebas. Ketiga, dramatisasi adalah pembacaan puisi disertai peragaan peristiwa dalam bentuk lakuan. Pemeranan dilakukan untuk puisi jenis balada, puisi yang di dalamnya terdapat tokoh dan jalan cerita sebagai satu kesatuan peristiwa yang dapat diperagakan dalam pementasan. Keempat, musikalisasi, yaitu pembacaan puisi disertai iringan musik yang sesuai dengan suasana puisi atau menyanyikan puisi itu sendiri. Menyanyikan puisi dapat dilakukan dengan mengubah sebagian atau seluruh bait menjadi syair lagu untuk dinyanyikan, diiringi dengan alunan musik yang sesuai. Langkah-langkah persiapan pembacaan membaca teks puisi adalah sebagai berikut. Pertama, menemukan tema dan isi puisi, serta pesan penulis kepada pembaca. Kedua, memahami perlambangan dan persajakan dalam setiap baris dan bait puisi. Ketiga, memahami hal-hal berikut. Rima dan irama. Artinya, dalam membaca puisi, tidak terlalu cepat atau terlalu lambat, karena puisi terkait oleh rima dan irama. Artikulasi. Artinya, suara dalam pembacaan puisi harus jelas. Misalnya dalam mengucapkan huruf-huruf vokal a, i, u, e, o, ai, dan au. Ekspresi. Artinya, ekspresi wajah harus bisa disesuaikan dengan isi puisi. Ketika puisi yang kita bacakan adalah puisi sedih, ekspresinya pun harus bisa menggambarkan isi puisi sedih tersebut. Pernapasan. Artinya, pernapasan harus diatur agar tidak tergesa-gesa. Penampilan. Artinya, kepribadian atau sikap saat di panggung usahakan harus tenang, tidak gelisah, tidak gugup, berwibawa, dan meyakinkan atau tidak demam panggung. Keempat, menambahkan penanda bacaan berupa penanda intonasi dan penanda jeda pada setiap baris dan bait puisi. Contoh penanda baca puisi: jeda sebentar, jeda agak lama, jeda lama, suara perlahan, suara keras, suara sangat keras, nada menaik, nada menurun, tekanan pendek, tekanan panjang, tekanan sangat panjang. Langkah-langkah melakukan kegiatan pembacaan puisi adalah sebagai berikut. Pertama, membaca teks puisi dengan vokal, nada, tekanan, dan intonasi yang tepat. Vokal suara yang dihasilkan pembaca puisi harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah artikulasi atau pelafalan, yaitu kejelasan pengucapan, baik bunyi vokal maupun konsonan, harus jelas terdengar. Selain itu, kata yang diucapkan harus tepat dan benar, dan tidak ada unsur kedaerahan atau dialek yang memengaruhinya. Nada adalah pola pengiramaan dari puisi yang dibacakan, bisa bernada rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Tekanan adalah bentuk keras lembutnya suara yang dimunculkan saat membaca puisi. Intonasi adalah ketepatan penyajian dalam menentukan keras lamanya pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi dua, yaitu tekanan dinamik dan tekanan tempo. Tekanan dinamik adalah tekanan pada kata-kata yang dianggap penting, dan tekanan tempo adalah cepat lambat pengucapan suku kata atau kata. Kedua, membaca setiap baris teks puisi
dengan penghayatan dan perasaan. Ketiga, membaca puisi dengan penjedaan teratur. Keempat, memperhatikan sikap tubuh atau gestur. Pembaca harus mengambil posisi sikap tubuh yang nyaman. Kelima, menampilkan puisi dengan ekspresi yang tepat. Ekspresi adalah pengungkapan yang menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi atau perubahan raut muka harus ada, seperti senyuman, kerutan dahi, pandangan mata, atau gerakan kepala. Namun, hal tersebut harus proporsional, sesuai dengan kebutuhan menampilkan gagasan puisi secara tepat. Dalam diriku. Because the sky is blue, it makes me cry. The Beatles. Dalam diriku. Mengalir sungai panjang. Darah namanya. Dalam diriku. Menggenang telaga darah. Sukma namanya. Dalam diriku. Meriak gelombang sukma. Hidup namanya. Dan karena hidup itu indah, aku menangis sepuas-puasnya. Sapardi Djoko Damono, 1980. Jadi, kita telah memahami langkah-langkah persiapan pembacaan membaca teks puisi dan langkah-langkah melakukan kegiatan pembacaan puisi. Selamat mencoba!